Aan? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Mutia? Hadir, Bu. Bu. Silakan duduk ya. Nanti setelah istirahat tunggu Ibu ke kantor ya, Mutia. Bu. Nurwatia, Ada di Bu. Nanda, Rifka, Hadir, Bu. Mardian, Ibu. Berdi, Sakit, Bu. oh berarti satu orang ya yang nggak masuk hari ini. Iya, Bu. Aan, Ibu minta tolong ambilin tas Ibu ke ruangan Ibu ya Aan. Sama ada bantal ya. Iya, Bu. Yang piket sekarang siapa? Nada, boleh minta tolong Ibu hapuskan papan tulisnya dulu. Gimana, Bu? Makasih ya Nada. Terima kasih Aan. Sama Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan mengulas pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat kita bahas apa minggu lalu? Batik, Bu. Ya, ada yang masih ingat nggak pengertian batik itu apa? Saya Ibu. Iya, Kia. Nah, jadi batik itu adalah sebuah kain yang diberi motif dari lilin. Motif itu bentuk corak-corak dari ukiran-ukiran dan yang kita ambil sebagai referensi untuk dijadikan kain panjang yang berbeda. Ya, pintar sekali ya Kia. Apa Ica? Izin menambah jawaban dari Kia. Ya, boleh Ica. Batik itu adalah sebuah lukisan yang melukisnya di atas kain mori menggunakan canting dan lilin. Nah, hapus dulu untuk teman-temannya. Nah, kan dari minggu lalu kita udah menjelaskan tuh pengertian batik. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan alat dan bahan batik itu sendiri dan cara proses pembuatan batik itu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak apa aja alat dan bahan batik tersebut? Saya, Bu. Yang ada? Ada lilin, Bu. Benar sekali. Canting, Bu. Apa tadi ini tadi? Lilin, Bu. Pintar. Ya, apa lagi? Canting, Bu. Pintar. Bisa, Bu. Kain mori, Bu. Ya, Warna, Bu. bagus sekali. Nah, warna. Ya, ini sangat menarik sekali ya, karena ya ada yang tahu pewarnaan dari batik itu apa aja? Ya, Aan? Ada tato sama remazol, Bu. Pintar sekali ya, Aan. Benar sekali. Ada naftol dan remazol. Nah, dari pewarnaan naftol dan remazol itu punya tersendiri tekniknya. Ada yang tahu nggak tekniknya itu apa aja? Saya Bu. Iya, Mutia. Kalau naktol itu teknik celup Bu, sedangkan remazol teknik colek Bu. Nah, iya benar sekali. Nah, ya, hapus dulu ya untuk kita semua. Nah, berarti Anda semuanya udah jauh lebih paham ya tentang batik ini. Iya, Bu. Di sini Ibu akan menunjukkan contoh batik itu sendiri. Nah, ini contoh batik dari kakak kelas Ananda semuanya. Ini fungsinya bantal sofa. Itu motifnya apa aja, Ibu? Ada flora dan geometris. Keren sekali. Keren banget. Nah, di
sini ibu akan memperlihatkan alat dan bahan batik itu sendiri. Ya, tolong semuanya perhatikan ya ke depan. Ibu nggak mau, ibu udah jelasin tapi nanti ditanya-tanya lagi. Jadi tolong ya diperhatikan ibu menjelaskan. Ya Ibu. Nah, di sini ibu akan menunjukkan alat dan bahan itu sendiri. Ini ada yang tahu apa? Lilin. Ya, bener ya Aan. Nah, di sini ada yang tahu ini apa? Ya, pintar sekali ya Nanda semuanya. Berarti sudah jauh lebih paham yang kita pelajari minggu lalu. Tahu apa? Nah, kain mori itu sendiri kita nggak bisa sembarangan karena macam-macam kain mori ini juga lebih banyak. Nanti ada yang tidak menyerap lilinnya, tidak menyerap warnanya. Bisa dipegang dulu bahannya. Halus ya Bu. Ya, nanti biar kalian tak salah beli. Bagus sekali Bu. Kalau untuk kain mori tapi tebal bisa Bu. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi takutnya nanti warnanya tidak keluar di kain itu. Berarti itu biasanya belinya di mana Bu? Di koperasi sekolah saja ya, karena kalau misalnya kita beli di pasar, takutnya nanti tidak yang tepat kainnya, takutnya nanti warnanya tidak keluar. Nah, untuk minggu ini ibu akan membagi kelompok. Jadi dikarenakan sekarang cuma berlima ya, biar dia tidak datang, jadi ibu bagi 2 kelompok. Untuk Aan dan Ia satu kelompok, nanti tambah Berbi ya, hubungi Berbinya. Kelompok 2 yaitu ada Nada, Mulia dan Ika. Nah, hari ini ibu akan bagi tugas langsung ke kelompoknya, mindahin sketsa ke kain. Baik Bu. Jadi buat sketsanya ke kertas dulu, tunjukkan ke ibu, baru pindahkan ke kainnya ya. Ya Bu. Bisa duduk di kelompoknya. Bu, Ya Nanda? tema motifnya apa Bu? Ya, bener, bagus sekali ya pertanyaan Nanda ya. Jadi temanya kita akan mengangkat dari fauna. Baik Bu. Jadi faunanya nanti dikreasiin lagi. Bu, boleh menambahkan flora? Boleh ya, bagus sekali ya kita. Wah, bagus sekali ya kelompok Aan dan Ia. Sangat sekali. Oh ya, ini nanti teknik warnaannya harus dinampakin ya, biar nampak airnya. Pintar sekali ya. Oh, ini buat apa? Kan ya. Wah, ini juga kelompok ini nggak kalah bagus ya. Ya, semuanya bagus sekali. Nah, karena ibu lihat Anda semuanya sudah bagus ya motifnya, jadi mungkin tidak ada yang bakal dirubah. Jadi kita pindahkan aja langsung ke kain untuk motifnya. Baik Bu.
minta dari kelompok ini maju ke depan untuk menjelaskan arti dari motifnya tadi dan untuk apa fungsinya. Perwakilannya aja boleh kan Ibu? Boleh ya, kelompok 2 dulu boleh? Ada. Ya, Nada boleh jelaskan dari perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan arti dari motifnya. Di sini kami kan gambar ikan, bunga teratai. Karena ikan hidup di air dan bunga teratai juga hidup di air karena berkaitan, maka kami menggambar bunga teratai juga ikan sebagai motif bantalan. Jadi itu fungsinya untuk membuat apa, Nada? Bantal Bu. Berarti sama kayak kakak kelasnya ya. Iya Bu. Bagus sekali ya, aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, Nada boleh duduk. Ya Bu. Selanjutnya kelompok 1 boleh menjelaskan ke depan. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang batik. Kami mengambil tentang motifnya kainnya selendang. Kami menggambar selendang. Di mana untuk motifnya kami mengambil sisi kiri kanan untuk motifnya itu timbal balik ya ini. Nah, ujung-ujungnya itu kami ada deskripsinya, ada bangau dan ada bunga teratai. Nah, perpaduan bangau dan bunga teratai itu sangat menarik ya, karena teratai itu dilambangkan kesetiaan. Nah, sedangkan bangau ini untuk fungsinya di dalam masyarakat untuk bisa menjaga ekosistem di persawahan gitu. Nah, sangat perpaduan yang harmonis. Kenapa saya akan memilih perairan? Ada bunga-bunga tulip dan bunga teratai gitu. Supaya lebih menarik lagi dan memotot untuk di promosi ini. Jadi bungkus selendang ya? Ya. Sangat kreatif sekali kelompok ini ya. Makasih A, boleh duduk. Dari 2 kelompok itu sangat kreatif sekali ya, dari motifnya, dari fungsinya. Ibu apresiasi banget untuk kelas ini karena antusiasnya besar sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi ibu akan mengasih apresiasi untuk kelompok yang paling bagus. Sebenarnya semuanya sangat bagus, tapi mungkin nanti kelompok yang tidak dapat. Jangan berkecil hati, itu bisa jadi sebagai motivasi ke depannya. Jadi kelompok yang diskusinya, yang kerja kelompoknya kelompok 1, Nuratian dan Aan. Apa itu semuanya? Ya, untuk Aan dan Kia boleh ke depan untuk ambil apresiasinya. Ini untuk Kia. Terima kasih Bu. Ini untuk Aan. Iya, sama-sama. Nah, untuk kelompok 2 jangan berkecil hati ya. Bu. Gak apa-apa, nanti mana tahu hasil batiknya lebih bagusan di kelompok 2. Nah, jadi itu sebagai motivasi dan acuan aja untuk kita semuanya. Iya, Bu. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi kita lanjutin pindahin motifnya ke kain di rumah ya. Jadi minggu depan kita langsung lanjut mencanting. Jadi jangan lupa ya bawa alat dan bahannya kayak canting, lilinnya. Jadi kekompakan kelompok akan dinilai. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Mutia. Di batik itu alat dan bahannya itu seperti lilin, canting, kain moni dan berwarna. Dan berwarna itu ada 2 teknik, yaitu naktol dan ramazon. Naktol itu merupakan teknik puluk, sedangkan ramazon merupakan teknik colek. Ya, pintar sekali ya Mutia ya. Nah, jadi karena anak-anak semuanya sudah jauh lebih paham tentang pembuatan batik ini, jadi kita lanjutkan di minggu besok. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Thank